Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu zuhur yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih mencurahkan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan salat fardu zuhur yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan amal ini. Apa saja amal kita Pak Ustaz? Yang pertama, salat fardu zuhur berjamaah. Yang kedua, i'tikaf di masjid. Masuk masjid nawaitul i'tikaf, sengaja aku i'tikaf lillahi ta'ala fi hadzal masjid, di masjid ini karena Allah taala. Selama kita berada di dalam masjid mendapatkan pahala salat. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat-nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang keempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Yang kelima, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin rezekinya dipermudah, wa yusa'alahu fi asarihi, umurnya dipanjangkan Allah, fal yasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Maka 5 poin ini yang kita lakukan siang ini. Mudah-mudahan kita istiqomah menuntut ilmu, silaturahim, i'tikaf, salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu salat, ketika salat Bapak itu diawali dengan wudunya disempurnakan, kemudian Bapak masuk masjid, baca doa masuk masjid, lalu tahiyatul masjid, lalu ikut salat berjamaah, badan bersih, pakaian bersih, tempat bersih, tak ada najis, maka insyaallah salat kita itu sah. Kalau menikah, ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul, sempurna yang 6 ini lengkap, sah kata saksi. Pertanyaannya, ketika kita sholat telah memenuhi rukun dan syarat, sah insyaallah. Apakah diterima sholat kita itu? Saya tak bisa menjamin sholat saya diterima. Cuma saya mungkin bisa mengukur selama saya berpakaian bersih, selama badan saya bersih, selama rakaatnya cukup, selama bacaannya disempurnakan, insyaallah sah. Tapi apakah diterima atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan indikator, memberikan tanda-tanda, ciri-ciri orang yang tidak diterima sholatnya itu ada 3. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tartafi', tidak terangkat, salatuhum, salat mereka, fawqa ru'usihim, ke atas kepala mereka, shibran, walaupun sejengkal. Jadi salat kita tidak terangkat, makna tidak terangkat itu apa? Tak diterima. Dia salat, dia ikut berjamaah, tapi hey you salat di
walaupun syaratnya lengkap, walaupun rukunnya pas, tapi sholat kita tidak diterima. Siapa aja mereka yang tiga itu? Pertama, amma rajulun, seorang laki-laki, amma menjadi imam, menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, tapi jamaahnya benci kepada imam itu. Muncul pertanyaan, Pak Ustaz, yang tak diterima sholatnya sholat jamaah juga atau imam itu saja? Imamnya saja. Jamaah yang tak apa-apa, ya dia tetap sholatnya diterima selama dia menghindari yang tiga poin ini. Mudah-mudahan kita tak ada satu pun di sini. Kalau pernah ada, kita buang agar sholat kita diterima oleh Allah SWT. Karena inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama di checklist, yang pertama sekali di tally, yang pertama sekali diperiksa nanti di akhirat tentang sholat kita. Kalau sholat kita bagus, amalan yang berikutnya bagus. Tapi kalau sholat kita tak sempurna, tak diterima oleh Allah, maka yang lain juga tidak diterima. Seorang laki-laki menjadi imam, wa hum lahu karihun, tapi imam itu dibenci oleh makmumnya. Imam aja Pak Ustaz. Makna imam di sini bukan imam sholat saja. Seorang kepala kantor, dia memimpin, tapi pimpinannya itu, gaya memimpinnya itu gaya yang tidak disenangi, yang aneh, yang asing, yang kebijakannya itu bikin orang resah. Tunggang tungging pun dia sholat, hitam keningnya karena banyak sujud. Tiap tahun dia pergi umrah dan haji, tapi dia dibenci kebijakannya oleh bawahannya, maka sholatnya itu ditolak. Cuma pertanyaannya, dibencinya itu karena apa? Dibenci pemimpin itu karena pertama, pemimpin itu berbuat fasik. Apa itu fasik? Ada beriman, ada kafir, ada fasik. Fasik ini dia beriman kepada Allah, dia melakukan perintah Allah, tapi masih melakukan perbuatan dosa. Itu fasik. Maka ketika ada pemimpin, kebijakannya yang merugikan dan kebijakannya itu membuat orang lain resah, maka baik pun dia, banyak pun ibadahnya, banyak pun nyumbangnya, maka pemimpin ini tak terangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepala. Makna tidak terangkat, tidak diterima. Maka jadilah pemimpin yang baik, maka menjadilah atasan yang baik, maka jadilah orang yang bisa menyenangkan semua orang. Nggak bisa bosan, paling tidak kita melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat orang lain resah karena tindakan, karena keputusan kita ini. Imam dalam sholat begitu juga. Saya nggak suka imam itu, kenapa? Dia Nasution, saya Siregar. Nggak bisa. Itu tak bisa dijadikan patokan. Yang bisa dijadikan patokan imamnya itu imam yang tidak melakukan perbuatan dosa. Walaupun dia menjadi imam, tapi maaf, sholatnya kata Nabi, la tertafiq, tidak terangkat. Suami, dia menjadi pemimpin di rumah, tapi kepemimpinannya tidak disenangi oleh istri dan anak-anak. Rajin pun suami itu sholat, banyak pun baca Quran, hitam kening bapak itu karena banyak sholat, tapi dia memimpin istrinya tak baik, memimpin anaknya tak baik, maka sholat dia pun tidak diterima oleh Allah. Jadi dia tidak dalam makna sholat saja, di kantor, di perusahaan, di masyarakat, di mana lagi, bahkan negara ini dia pimpin, tapi kepemimpinannya itu membuat resah dan membuat apalah namanya. Rajin pun dia sholat, banyak pun dia sholat, sholatnya itu la tertafiq, tidak terangkat. Yang kedua, tidak terangkat sholat seseorang itu maknanya tidak diterima. Imra'atun, seorang perempuan, batat, tidur
wa zawjuha, sementara suaminya dalam keadaan marah kepada dia. Ibu tidur, tapi suami gondok, suami marah. Karena apa? Mungkin suami ingin ke ibu, ibu tetap tidur. Maka ibu dalam keadaan banyak ibadah, tidur ibu itu dimurkai oleh Allah SWT. Kenapa? Dia tidak baik dalam memimpin rumah tangga sebagai seorang istri. Pak Ustaz, mentang-mentang kami ibu, perempuan kami terus yang kena, kita balik. Seorang suami tidur dan istrinya dalam keadaan murka dan gondok kepada dia, maka rajin pun suami itu tadi sholat, maka sholatnya itu juga tidak diterima. Apa contoh suaminya, Pak? Suaminya dia bekerja, tapi belanja untuk istrinya, nafkah untuk istrinya dia beli, maaf, tidak sesuai kebutuhan. Suami itu pelit, kikir, sampili, jariah. Maka suami yang tidur enak tidurnya, sementara istri gondok kepada dia. Mungkin suami tak bantu kerja rumah, mungkin tak bantu mendidik anak, mungkin tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Suami istrinya gondok kepada suami, maka suami ini rajin pun dia sholat, banyak pun ibadahnya, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah SWT. Maka suami istri perbaiki lagi komunikasi, bagaimana baiknya di rumah itu, suami dengan istri bagaimana, istri dengan suami bagaimana, agar apa? Sholat kita diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, seorang pemimpin memimpin tapi bawahannya tidak senang karena dia melakukan perbuatan fasik. Yang kedua, seorang suami tidur tapi istrinya tidak senang kepada dia, atau sebaliknya, istri tidur sementara suaminya tidak senang dengan istri itu, maka sholat istri itu juga tidak terangkat. Yang ketiga, dua orang saudara yang tidak bertegur sapa satu dengan yang lain, baik itu sekantor. Kalau kita sudah di kantor itu saudara kita, keluarga kita. Tapi kalau kita yang ada hubungan nasab, satu perut kita dengan dia, emak kita satu, tapi sudah bertahun-tahun tak bertegur sapa, tak ada silaturahim, maka rajin pun dia sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Apa makna kajian zuhur kita kali ini? Duribat alaihimul zillatu aynama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Seseorang itu akan ditimpakan kehinaan oleh Allah dimanapun dia berada, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang tak peduli, yang penting saya ibadah, yang penting sholat saya baik, yang penting saya umrah tiap tahun, yang penting saya bangun masjid. Tapi hubungannya dengan sesama manusia tak baik, maka dia bukannya menjadi baik, tapi akan dihinakan oleh Allah di kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka siapa yang ada masalah dengan bawahan, selesaikan. Maka siapa yang ada masalah dengan suami, dengan istri, bicarakan, selesaikan. Siapa yang ada masalah dengan saudara, dengan teman, dengan kawan, kusut urai, beku cairkan, rusak perbaiki. Kalau dia hubungan itu tidak baik, maka perbaikilah, agar apa? Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.